Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya hari ini berada di Kota Madiun. Saya di kantor hukum Sukriyanto SH dan partner. Jadi beliau ini adalah salah satu atau ketua tim advokasi Lembaga Bantuan Hukum Persaudaraan Sejati Trate yang kemarin mengawal kasus sengketa. Salah satunya yang sudah diputus adalah sengketa merek. Dan yang jelas sengketa merek dimenangkan atau gugatan dari penggugat ditolak alias memenangkan Persaudaraan Sejati Trate Pusat Madiun. Dan kita akan nanti ngobrol dengan pengacara yang menangani kasus ini, yaitu Pak Sukriyanto SH.MH. Ini di Jalan Margatama Asri yang Gang 4 nomor 1 Kota Madiun. Cukup mewah, bukan mepet sawah ya, mewah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa. Saat ini saya berada di ruang kerjanya Bapak Sukriyanto ya. Beliau adalah ketua tim advokasi PSHT Pusat Madiun. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang sengketa-sengketa dan salah satunya kemarin sudah dimenangkan tentang hak merek PSHT Pusat Madiun. Bapak ini sebagai pengacara, dan kenapa Bapak ini tertarik untuk menangani sengketa tentang PSHT yang akhir-akhir ini sangat viral Pak di media sosial, di kalangan masyarakat Pak? Baik ya. Sebenarnya kami itu sebagai lawyer itu kan dengan siapa saja bisa kan. Tidak boleh kita memilih-milih dan memilah dalam menangani perkara ya. Sepanjang itu diyakini bahwa perkara tersebut itu memang layak untuk ditangani, ya kami wajib kan, tidak boleh menolak itu. Nah, terkait dengan keberadaan saya di PSHT itu memang saya kan berangkatnya juga dari masa kebutuhan warga PSHT dan melihat ada permasalahan-permasalahan seperti yang sedang bergulir ini, ya tentu tertarik. Dan kebetulan saya juga dekat dengan sudah lama sama-sama Pak Tarmaji ya, sudah di Golkar dan sebagainya kan, pengurus Golkar. Nah, beliau lah yang banyak memberikan pitutur kepada saya menjadi orang yang baik, karena saya sering mendapatkan apa sih yang dicari di Trate itu kan, sebenarnya mendapatkan jawaban yang menurut saya itu sangat logis dan benar. Disitulah saya jadi intinya Trate itu menurut beliau pernah mengatakan bahwa Trate itu tidak mengajarkan orang berbuat baik, tetapi mengajak orang untuk berbuat baik. Itu yang sampai saat ini saya pegangan saya ya. Itu. Nah, saya menangani perkara Trate ini menjadi advokat di Pusat Madiun itu sejak meninggalnya Pak Tarmaji ya, sejak itu 2017 atau 2016 ya, mulai dari situ itu terjadi palu dan sebagainya, bahkan ada penyegelan saat itu kan dilakukan oleh sekelompok orang, sehingga saya turun langsung karena biar bagaimanapun insya Allah saya pada saat itu masih bisa berbicara sama
dulur-dulur yang di lapangan dalam yang melakukan pengembangan saat itu. Nah, secara resmi saya litigasi di menangani perkara secara in court di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara 74, berarti sekitar 5 tahun yang lalu itu saya sudah berlawan dengan Mas Taufik terkait langkah-langkah beliau mengajukan gugatan pembatalan beberapa badan hukum di cabang-cabang maupun yang dimiliki oleh Mas Bagus saat itu, yang notabene ada badan hukum yang dipegang oleh Mas Bagus itu ada ceritanya kan, terkait badan hukum tersebut ada ceritanya berangkatnya dari adanya sekelompok orang yang menggembok tadi itu menjegal Padepokan sehingga punya pemikiran jangan-jangan nanti akan terjadi seperti ini dan sebagainya kan. Salah satu untuk sebagai langkah preventif badan hukum kan, jadi badan hukumnya itu dideleknya karena untuk menjaga yang terjadi hal ini, klaim dan sebagainya. Lah, tentu semua yang dilakukan di pusat ini, khususnya Mas Bagus ini dan pengurus saat itu adalah di bawah kepengurusan Mas Arif Suryono ya. Itu langkah-langkah yang baik. Tujuannya untuk menyelamatkan Karate, tidak lain dan tidak bukan untuk itu kan. Sampai saat ini, sampai detik ini masih ada perkara lagi. Jadi kayaknya ini selesai muncul lagi. Jadi kayak tidak habis-habis itu ya. Itu saya terus terang ada kejenuhan juga. Makanya saya selalu minta doa kepada dulur-dulur, doakanlah mudah-mudahan kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan dan sebagainya kan, karena biar bagaimanapun tugas dan kewajiban saya merasa ini menurut saya tugas dan kewajiban saya di PS1 itu belum selesai. Apa kewajiban saya? Memberikan pencerahan hukum, memperjuangkan hak-hak yang sesungguhnya milik PS1 kan. Saya tidak melihat pada saatnya nanti siapa yang di mana dan di mana dan saya bukan melihat itu. Saya melihat keutuhan PS1 yang lebih utama kan. Siap. Pak, ini kan banyak kasus yang panjenengan hadapi dihadapi oleh PS1 juga. Apa Pak ending atau harapan yang ingin dengan raih nanti sebagai profesi, sebagai seorang pengacara nanti Pak? Saya punya obsesi sebagai lawyer, sukses dalam profesi, sukses dalam menjadi orang yang baik di keluarga dan khususnya keluarga kecil saya dan lebih khusus kepada dulur-dulur PS1 dan pada umumnya masyarakat luas kan gitu. Karena Yun Sewu pengacara itu menurut saya semakin banyak klien yang kita tangani, perkara yang kita tangani, semakin banyak juga lawan kita kan. Nah, kadang-kadang masyarakat kita belum bisa memilah-pilah kedudukan seorang lawyer ya, kadang-kadang terbawa bahwa kurang ajar itu, biasanya begitu. Saya di Surabaya juga begitu. Saya menangkan perkara di PN ini, ya lawan saya malah musuhin saya. Kalau harusnya kan tidak boleh begitu. Itu harapan saya kepada masyarakat yang mempunyai pemikiran atau image seperti itu ya, jangan berkepanjangan atau karena lawyer itu juga itu adalah atau memang pemberi jasa ya, jasa yang dilindungi oleh undang-undang. Harus saya sampaikan bahwa advokat itu penegak hukum, masuk dalam catur wangsa kan, sebagai penegak hukum kedudukannya sama dengan penegak hukum yang lainnya kan, sama tujuan yang sama, fungsi yang berbeda, itu saja. Siap. Pak, ini Bapak kan berhadapan menurut saya Pak ya, di Terate ini kan berhadapan dengan Mas Taufik. Tentunya juga punya masa yang banyak juga. Bapak gak takut Pak? Insya Allah selama langkah kita dan nawa itu kita itu baik, insya Allah kita tidak boleh merasa takut. Apalagi di amanat undang-undang advokat itu tidak boleh seorang advokat itu
mempunyai rasa takut di dalam menangani perkara kan. Dan pernyataan advokat itu berhak memberikan pernyataan apa saja sepanjang pernyataan tersebut yang dikatakan itu dalam rangka dan tujuan untuk membela klien gitu loh. Itu hak imunitas seorang advokat yang melekat gitu ya, hak imunitas yang tidak di saat ini masih berlaku itu kan. Tuh. Jadi apalagi kalau kita konteksnya Mas Taufik ini sama saya ketemu baik. Terakhir saya ketemu di Polda di kediaman Kapolda Pak Fadil saat itu baik kita ngobrol ya. Saling mendoakan mudah-mudahan berpanjang, diberikan kesehatan dan sebagainya. Tinggal perkara, tapi prinsip persaudaraan tetap kita pegang. Ya, tidak boleh saling menjelek-jelekan, ngolok-ngolok ini saat ini dan sebagainya kan. Kenapa? Setahu saya kan di Teratai itu kan diajarkan tuntutannya hanya satu, budi luhur kan. Kalau sudah budi luhur itu yang kita pegang, kita ada budi luhur, tentu kebaikan lain mengikuti. Itu Mas ya. Oke. Yang terakhir Pak, harapan panjenengan kepada Mas Taufik dan teman-teman yang di sana seperti apa Pak? Harapan saya ya, akhirilah sengketa ini, ya bersatulah ya, demi untuk kelangsungan untuk membesarkan PSHT, kembali kepada fitrahnya kita sebagai warga kan. Itu kesampingkan, letakkan semua ego satu sama lain kan. Di Teratai itu kunci hanya satu, sesalah apapun ini ajaran yang pernah saya terima dari almarhum Pak Tarmaji ya. Dan saya sebelum jadi warga, sebelum masuk PSHT itu sudah sering ngobrol sama Pak Tarmaji. Beliau adalah one heart Golkar kan, kota mantan ketua DPRD kota kan juga kan, sering ketemu saya saat hanya itu apa sendigowo kita masuk ke ini tidak kita mati kan, cuman apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggalkan itu saja kan. Tuh. Jadi berbuat yang bermanfaat bagi masyarakat itu yang selalu saya ingat Pak Maji itu kan. Kadang-kadang saya juga termenung di makamnya ya, termenung kok sampai segini kan. Beliau pun pernah mengatakan bahwa Teratai nanti akan besar. Kok jadi oyo-oyoan. Terbukti Pak ya? Terbukti. Luar biasa beliau. Cuman satu yang selalu saya ingat itu pesannya beliau, dalam menjalani hidup ini harus diingat apa yang kita bawa dan apa yang kita tinggalkan. Hanya itu, artinya kan perbuatan. Itu. Dan hingga saat ini filsafat itu, makna yang terkandung di dalam pesan itu rasanya kita masih jauh. Makanya saya mengajak semua saudara-saudara dulur-dulurku di sana, saya bilang sampai kapanpun selama masih ada Teratai PSHT ini, sampai itu juga ikatan persaudaraan kita. Kalau kita menghentikan ikatan persaudaraan ini, ya bubarkan Teratai. Artinya membubarkan Teratai itu kan hal yang tidak mudah. Artinya tadi persaudaraan sampai kapanpun tetap terikat. Pas dulur yang sak lawasi Pak. Sak lawasi itu. Iya kan? Nah, makanya saya apa saya katakan ya, banyaklah ada hikmahnya di balik itu semua. Ambil hikmahnya saja, gitu loh. Banyak hikmah yang kita petik di sini. Ya, saya sampai kapanpun dengan Mas Taufik tidak pernah saya berselisih. Saya baik. Beliau berduka kemarin, saya tetap ucapkan, masuk lagi berduka itu. Baik gitu. Jadi, tapi hati ini kan, walaupun kita bersengketa, hati tidak bisa dipungkiri bahwa kita masih saudara. Sesalah apapun katanya dulu pesannya beliau di Teratai itu, modalnya hanya maaf
minta maaf dan memaafkan. Itu saja. Ya, selesai itu. Siap. Nanti itu. Oke. Begitu guys perbincangan kita dengan Pak Sukriyanto, salah satu pengacara kondang di Indonesia, Pak. Ya? Amin. Tidak lah, belum. Iya. Bapak terakhir, Pak. Ini bapaknya asli mana, Pak? Kok logatnya nggak luar Jawa ini, Pak? Saya aslinya memang Sulawesi. Ya. Sulawesi mana, Pak? Makassar ya? Selatan saya. Ya. Jadi di sini memang Kadut Platform. Ya alhamdulillah bisa ngikutinnya. Siap. Betul halus ya. Oke, terima kasih guys.